Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat petualang gaib dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sampai saat ini. Kita masih selalu bisa berjumpa ya, amin, alhamdulillah. Nah, ini udah episode yang keberapa ya. Dan mohon maaf petualang gaib tidak bisa tayang setiap hari karena kesibukannya bukan hanya di YouTube, tetapi di balik YouTube juga banyak kegiatan gitu ya. Ada pengobatan, terapi, jadi ada pelajaran juga, pendidikan, ilmu-ilmu. Jadi banyak kegiatan di luar YouTube gitu. Jadi dijadwalkan seminggu 2 kali, tetapi kadang-kadang 3 kali kalau sekarang ya. Nah, seperti itu. Jadi di balik layar kita tuh ada kegiatannya banyak gitu. Makanya nggak bisa setiap hari upload gitu, karena banyak yang berobat juga, banyak yang belajar juga, banyak kesibukan ini gitu. Jadi dimaklum ya, seminggu 3 kali insya Allah gitu. Nah, jadi kita kali ini tuh ada kedatangan salah satu yang mungkin ingin mematangkan ilmunya ya, karena beliau sebetulnya menurut saya pribadi memang sudah ada kemampuan di dalam dirinya. Jadi si Mas ini memang di dalam dirinya tuh sudah ada suatu kekuatan, yaitu bawaan ya, suatu kekuatan bawaan, suatu aura yang beda dari yang lain. Nah, tetapi mungkin si Mas masih merasa kebingungan, ini apa gitu. Jadi lebih jelasnya hanya studi banding aja gitu, untuk mematangkan pemahaman yang ini apa gitu. Nah, nanti kita lihat si Masnya masih dalam perjalanan. Si Mas ini dari Jawa Tengah ya, dari Rembang gitu. Sengaja datang ke sini ingin sharing tentang ilmu yang memang beliau sudah rasakan dari lama gitu ya. Gitu. Nanti kita lihat seperti apa. Cuman si Masnya belum ada, nanti kita tunggu. Oh ya, terima kasih untuk para donatur semuanya yang sudah membantu untuk pembangunan. Terima kasih banyak. Semoga Allah melipat gandakan kebaikan saudara semua, amin. Dan doakan juga kami di sini supaya diberikan kesehatan ya. Itu, dan tetap waspada kepada orang-orang yang mengaku-ngaku ya. Tetap waspada karena bukan tanggung jawab saya ya. Jadi transaksi hanya ada dengan saya pribadi langsung gitu, terkecuali ada kontak dulu lewat HP gitu intinya ya. Kalau ada menyalurkan atau ingin membantu, kontak dulu lewat HP. Di luar itu bukan tanggung jawab kita ya gitu, kurang lebihnya seperti itu. Jadi harus ada kontak HP gitu dari saya langsung. Takutnya ada yang menyalahgunakan ya, karena sekarang ini kita alhamdulillah banyak ujian yang datang di sekitar kita itu. Jadi ada penyalahgunaan itu banyak itu, makanya tetap waspada. Siapapun dia yang mengaku-ngaku, harap jangan dipercayai ya. Itu ya, itu aja mungkin. Nah, nanti juga kita akan lihat prakteknya langsung kalau si Masnya udah datang, praktek keilmuan seperti apa prakteknya nanti kita lihat. Kita ngobrol-ngobrol, bincang-bincang dulu ya. Nanti kita langsung si Mas yang mengeluarkan kekuatan yang terpendam yang ada di dalam dirinya ya. Karena memang sudah ada intinya. Sepertinya ada keturunan kalau menurut saya ya. Biasanya kalau ada keturunan ya bisa jadi seperti itu juga. Kemana ya si Masnya? Coba saya cari dulu ya. Nah, si Masnya udah ada nih. Tadi saya nungguin, sekarang udah ada. Mas, kita langsung ya. Ya. Tapi sebelum mulai nih Mas, jadi kan apa ya, pasti ada api, ada asap, ada api gitu. Nah, si Mas itu bisa tertarik dunia ilmu gaib itu semenjak dari kapan itu Mas? Soalnya dari kecil sudah tertarik banget. Karena dari kecil saya sudah itu orang tua saya suruh untuk berpuasa terus. Oh, Jadi saya sangat tertarik karena pengen tahu selanjutnya, pengen tahu terus gitu. nah, subhanallah, luar biasa.
Jadi pengalaman kecil tuh apa aja, Mas? Saya tidak tahu dari orang tua, pokoknya saya disuruh untuk berpuasa. Berarti sudah puasa dari kecil ya? Dari kecil saya sudah puasa, tapi di sisi lain dari kecil saya sudah anak yang sangat nakal gitu. Oh iya, Pak, nakal. Kalau nakal mah semua anak kecil biasanya nakal. Nggak sampai gede, jangan. Kang, sampai gede itu sudah nakal terus juga. Oh, jangan, alhamdulillah. Nah, berarti mungkin barangkali nih, apa tuh? Barangkali di keturunan si Mas, di orang tua kita ada yang pernah membantu orang atau mengobati orang itu barangkali. Kalau bapak saya dulu sering bantu ngobati orang, tapi tidak tahu itu bisa atau tidak. Bapak saya selalu bantu orang untuk mengobatinya. Oh gitu. Gitu. Itu mengobati mungkin tetangga di sekitar gitu ya, Mas? Iya, tangga sekitar itu. Kalau kakek kesananya lagi, bapaknya kakek barangkali? Kalau bapaknya kakek, saya kurang tahu karena sudah nggak Jauh ada. ya, agak jauh. Oh, itu bapak aslinya dari mana, Mas? Bapak dari ya desa itu, dari desa asli sendiri. dari desa itu. Asli itu. Mas dilahirkan di situ juga? Juga. Apa mungkin sama bapak kita itu pernah diberikan amalan tertentu? Saya tidak pernah diberikan amalan, yang penting saya suruh berpuasa lah itu saja. Gitu. Itu dari sebelum saya sunat mulai disuruh untuk berpuasa terus. Nah, setelah besar apa yang Mas lakukan? Yang setelah besar saya lakukan bukan itu, paling ya sekolah madrasah, SD pun sudah tamat saya. Oh, subhanallah. Sama berarti. Kalau saya SD tamat, Mas. Saya sampai kelas 6. Cuman nggak nyampe SMP. Saya SMP kelas 1 keluar. Karena biaya sebetulnya, Mas. Kalau dulu zaman dulu kan masih bayar ya, Mas. Kalau zaman sekarang kan udah udah ada apa dari pemerintah, udah ada kelonggaran. Kalau zaman saya dulu kan masih bayar. Jadi ke SMP kelas 1 saya udah berhenti. Nah, berarti kita senasib. Tapi kalau si Mas kayaknya bukan nggak kebayar ya? Saya juga itu bukan karena saya malas sekolah. Oh, kalau si Mas mah malas, kalau saya emang nggak kebayar. Nah, dulu gitu. kan ya malas, bahkan dana pun dulu ya agak susah. Oh, berarti sama kalau gitu. Saya kira saya aja yang nasibnya sama gitu. Ya, saya karena ekonomi yang sangat kurang, jadi kelas 1 SMP berhenti gitu. Akhirnya belajar ngaji aja akhirnya gitu. Di sisi lain saya juga orang yang sangat keluyuran kan. Jadi setiap ada di sana ada orang pintar katanya, saya dengan sendiri langsung 12 ke sana 11 ke sana. Nggak tahu enggak hasilnya apa, saya enggak tahu. Tapi itu ingin belajar atau ingin apa tuh? Saya ingin belajar. Wah, subhanallah. Ya bagus lah. Itu saya dulu pengalaman saya waktu belajar ya, Mas. Saya habis kuli bangunan tuh ya. Kuli bangunan sebulan. Habis pakai belajar. Kuli bangunan sebulan 2 bulan, masuk lagi pesantren. Masuk lagi padepokan. Jadi hasil bekerja itu murni hasil bekerja diri sendiri, Mas. Bukan dari bantuan orang tua. Itu kehidupan saya. Gitu, jadi kerja punya bekal berangkat, nggak punya bekal kerja lagi. Itu pengalaman yang saya alami gitu. Jadi bukan seperti orang lain ya, sudah tinggal duduk dikirimin sama orang tua. Gitu. Kalau saya memang anak yang nakal. Sebenarnya orang tua itu sayang sama saya, tapi saya yang nakal banget karena di desa saya itu full penjudi. Full penjudi, nakal semua. Gitu. Tapi ya juga ada sekitar daerah saya pondok banyak, tapi pilihnya masing-masing. Ada yang banyak suka yang di pondok, banyak suka yang judi juga gitu. Ya itu kan dulu lain sekarang. Sekarang udah alhamdulillah ya ada perubahan di daerah Simas juga alhamdulillah. Kalau zaman dulu mah di daerah saya juga banyak. Kalau zaman sekarang mah udah enggak ada ya, sama di daerah saya juga enggak ada. Iya. Itu zaman sih ya, itu zamannya. Nah, jadi si Mas udah mantep nih. Jadi jangan belajar ya, karena saya juga masih belajar, Mas. Jadi kita belajar bersama intinya, berbagi pengalaman. Si Mas dulu pernah belajar kemana-mana gitu. Mungkin di sini kita bukan belajar, karena si Mas dulu sudah belajar terus. Ya, jadi intinya kita sharing, berbagi pengalaman gitu ya, Mas ya.
Nanti yang saya paham saya berikan, mudah-mudahan bisa si Mas pahami, bisa si Mas resapi gitu ya. Oke. Gitu. Cara-cara apa aja tuh yang Mas dulu lakukan tuh? Dulu yang saya lakukan paling ya puasa sama wirid. Tapi hasilnya saya tidak tahu. Ya. Karena tidak pernah nyoba atau bagaimana. Yang penting saya disuruh ya saya ikuti. Di samping itu kan ya saya juga bekerja sana. Iya. Gitu. Yang paling menonjol yang saya kejar itu untuk judi, Bang. Ya. Dulu. Pengen saya itu melihat apa itu dadu ya, dadu di dalam batok gitu. Ya itu sampai sekarang pun saya tidak bisa. Dan saya sekarang sudah tidak minat untuk dadu itu, karena dadu sudah tidak ada sekarang. Iya. Itu dulu ya, awal mulanya, awal mula termotivasi gitu mungkin ya. Awal mula termotivasi ingin melihat dadu, tapi sekarang udah alhamdulillah ya. Nah, sudah tidak ada orang judi. Iyalah. Sudah, karena pengen saya ya, pengen di samping menang, pengen di daerah saya bersih dari judi gitu. Oh iya. Ya sekarang kan beda niat ya, udah nggak ada juga ya. Nah jadi nanti mungkin prakteknya agak berat nanti ya Mas, harus melalui A, B, C, D, nanti inilah agak cukup menyita waktu, menyita pikiran, menyita fisik juga gitu. Kalau udah siap ya. Oke. Jadi siap nih. Siap. Ya udah. Saya siap. Ya pernah mengalami ritual di mana aja tuh Mas? Saya pernah mengalami ritual di Banten. Oh pernah di Banten juga. Ya. Saya di sekitar daerah saya juga. Saya terus di mana tuh? Di dalam gua atau di mana? Saya di bawah jembatan. Nggak tahu dulu itu kan. Terus pernah diajari orang Banyuwangi ya, yang untuk mengobati orang itu. Oh gitu. Sekarang katanya sudah pernah membantu mengobati Mas? Asal mulanya saya sering, tapi terus begitu istri saya tidak boleh ya saya tidak. Kok kenapa tidak boleh? Karena istri saya tidak mau saya mengobati orang. Kenapa tuh? Katanya banyak orang yang datang gitu. Ya terus anak saya juga bisa, tapi terus disuruh berhenti. Jangan terus saya berhenti juga. Malah kan bagus itu ngebantu orang banyak. Ya manfaat. Manfaat, tapi istri saya bilangnya gitu ya, saya nurut saja. Tidak tahu kedepannya nanti setelah saya bersama Kangmu, siapa tahu bermanfaat bagi teman-teman dan semua. Ya harus lah. Itu bagus loh Mas, kita bisa bantu orang. Banyak orang yang kita bantu itu baik dan sangat baik, mulia ya. Insya Allah dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh masyarakat. Insya Allah. Kalau dilaksanakan, kalau nggak dilaksanakan kita kan berarti menolak amanah dari Allah. Dulu saya sampai takut Kangmu, karena setiap berdoa gini orang langsung sembuh. Saya takut sekali malah. Ya jangan takut lah. Jangan takut. Berdoa saja tidak saya pegang itu langsung sembuh. Nah itu saya, karena itulah saya takut. Ya jangan takut. Karena ini apa ini ya gitu. Itu amalannya juga amalan tasbih namanya. Tasbih kan bagus. Iya. Subhanallah itu. Iya subhanallah. Gitu. Tapi kalau amalan itu diterus-teruskan, akhirnya kan saya tidak senang sama kerja. Nggak senang sama kerja, insya Allah kerjaan nggak bakal berkurang, penghasilan nggak bakal berkurang, insya Allah. Yang penting kita betul-betul ikhlas ya, menolong membantu orang nggak bakal berkurang. Jadi gimana, siap ya? Ya udah kita mulai ritual yang pertama, proses yang pertama. Nanti Mas harus berzikir, meditasi. Nanti Mas ditaruh di salah satu saung ya. Nanti menyendiri di situ, tafakur di situ ya. Gitu, kalau ada pandangan, perasaan atau penglihatan nanti diutarakan nanti ya. Siap tak? Siap. Nah, ya udah kita langsung aja. Yuk. Ya udah nanti Mas di sini ya. Mas nanti di sini silahkan berzikir, bertafakur, menyatu dengan alam. Aktifkan jiwa batin kita, diaktifkan ya. Gitu, jiwa batin kita diaktifkan. Gitu, pandangan batin gitu yang diaktifkan lah gitu ya. So, nanti kita kesini lagi ya.
Saya ke sana dulu ya Mas. Nanti saya ke sini lagi. Tapi nanti ada kamera di sini. Udah, saya pergi dulu ya. Cok sih Masnya baca-baca Mas. Subhanallah atau Allahu Akbar. La ilaha illallah, itu aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, itu aja sok baca. Dalam hati kan? Bersuara. Bersuara. Biar ketangkep ini. Ya ilaha illallah, ilaha illallah, la ilaha illallah, ya Allah, la ilaha illallah, ya Allah, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah, 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 la illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Dah. la Nah, udah Mas, selesai ya. Alhamdulillah. Gimana Mas prosesnya tadi? Ada yang dialami, yang dirasakan sama Mas enggak? ada di situ, ada yang itu kayak jatuh sempal, kayak jatuh dari pohon. Oh, di belakang. Di situ. Terus di sini ada getaran-getaran. Di sini ada yang juga jatuh. Terus di situ ada yang meraung kayak macan. Oh, di depan ini. Kayak macan meraung. Ada yang dilihat enggak? Saya nggak ngelihat itu, ngelihat di sini ada percikan kayak kayak api tapi kecil banget. Terus saya sandar gini, saya tidur atau melek, saya tidak tahu, saya nyadar, tapi saya melihat dua cahaya yang berjalan. Yang satu lurus, yang agak kuning-kuningan lurus, yang satu putih jatuh. Gitu. Satu putih jatuhnya kemana Mas? Jatuh kayaknya di gang rumahnya siapa tidak tahu. Itu kayaknya. Oh, berarti si Mas keluar kalau gitu. Oh, jadi kelihatannya tuh cahaya jatuh kayak di perkampungan. Iya, itu. Ya, di perkampungan. Terus kalau yang kuning? Kalau yang kuning lurus entah kemana tidak tahu. Gitu. Itu terawangan namanya Mas ya. Terawangan seperti itu. Saya kira di sini cahayanya jatuhnya. Oh, bukan ya? Bukan. Tapi di perkampungan gitu. Di perkampungan ya, saya tidak kenal kampungnya malah. Itu kampung apa? Mudah-mudahan itu pertanda baik, insya Allah ya. Gitu. Ya, itu namanya Mas bagian dari ilmu terawangan. Ya, ilmu terawangan itu ya seperti itu Mas. Gitu. Saya kira di sini cahayanya di sekitar sawah ini. Enggak, bukan ya? Tidak tahu di kampungnya apa, tidak tahu. Nah, si Mas kan udah mengalami ya. Yang disebut terawangan itu seperti itu Mas. Itu namanya jenis ilmu terawangan yang si Mas alami tadi ya. Itu yang disebut ilmu terawangan. Seperti itu. Gitu. Kalau terawangan alam nyata, itu yang Mas alami itu terawangan alam nyata namanya. Kalau terawangan alam gaib, perkampungannya berbeda dengan
alam dunia. Ada perbedaan, tapi sama seperti itu. Yang beda adalah penglihatannya. Nah, jadi si Mas paham ya ilmu terawangan seperti apa. Sekarang sudah saya beritahukan, seperti itu yang Mas alami, itulah ilmu terawangan. Si Mas merasakannya, si Mas mengalaminya, itu ilmu terawangan itu. Gitu. Yang saya rasakan juga sama dengan si Mas. Kadang-kadang gini, Kang Mo, kadang saya dalam hati saya melihat yang pernah belum saya lihat. Nah, itu terawangan. Tahu. Itu terawangan ke masa depan, Mas, namanya. Yang saya lihat, saya tidak pernah saya lihat, tapi ada sesuatu kok kayak pernah saya alami, tapi begitu saya sadar, begitu kok sekejap banget gitu. Yang saya alami itu apa? Belum saya alami kok tiba-tiba ada situ gitu. Ya. Apa, kan? Itu terawangan ke masa depan. Itu terawangan ke masa depan. Jadi batin kita sudah hidup. Makanya saya bilang tadi Mas itu sebetulnya sudah bagus, sudah bisa dan sudah kuat gitu ya. Bisa jadi ilmu dari zaman dulu kan banyak ilmu yang pakai ilmu harimau ya. Bisa aja itu pengawal dari leluhur si Mas, bisa jadi gitu. Mas pernah praktek mediator nggak? Enggak. Ya udah, nanti kita praktek ya, mudah-mudahan bisa. Terus nanti praktek meruqyah juga gitu. Harus bisa praktek meruqyah ya, biar manfaat untuk orang banyak gitu. Pandangan batin atau terawangan itu seperti itu, Mas. Terawangan alam nyata, terawangan alam gaib, terawangan ke masa depan, ke masa lampau. Rasanya sama yang si Mas alami rasanya. Itu gini, kamu mau tanya lagi. Kenapa itu tiba-tiba muncul bukan saya pelajari? Nah, kalau misalnya tiba-tiba muncul tidak saya pelajari, berarti kan saya tidak bisa itu. Apa? Tidak bisa untuk suatu saat saya ingin tahu kan tidak bisa. Oh ya. Itu maksud saya. Maksudnya kalau diperlukan nggak bisa. Ya itu memang seperti itu, Mas. Itu hampir 70% itu datang dengan sendirinya tanpa kita inginkan. Jika kita sangat ingin, justru akan kesulitan. Gitu, itu wajar ya. Itu wajar, sering terjadi, dan itu memang termasuknya standar ya. Standarnya memang seperti itu. Standarnya memang kalau kita butuh itu sulit, terkadang datangnya dengan semaunya sendiri gitu. Itu sangat wajar, Mas ya. Itu tidak apa-apa dan sangat wajar sekali. Itu seperti itu. Jadi kita langsung lanjut nanti praktek yang lainnya yuk. Oke. Pengalaman ya datang ke Kuningan ya. Dari Rembang berapa jam itu, Mas? Sekitar 7 atau berapa? Oh, hati-hati. 7-8 jam ya? Iya. 7-8 jam jauh. Tapi kalau tol cepat. Sekarang bisa sampai di Kuningan. Iya. Cepat kalau tol. Alhamdulillah sampai di Kuningan juga. Mas sengaja datang ke sini ingin berbagi ilmu gitu. Ya, sengaja untuk temui kamu kan saya sangat tertarik, sangat. Dan makasih juga Mas udah bantu pesantren kita yang sedang dibangun ya. Makasih Mas ya. Sudah ikhlas membantu untuk pembangunan. Makasih. Jadi ini datang-datang jauh-jauh ingin bantu pesantren. Luar biasa. Dari niat mulia seperti itu aja insya Allah. Jadi sama kayak mancing ikan. Sok ditanya Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo daun siang. Kamu dari bangsa apa? Kamu dari sini? Assalamualaikum. Kamu dari sini asli? Kamu dari sini asli ya? Bentar, bahasanya dulu. Dari sebelah mana kamu tinggal? Sebelah sini. mana? Situ. Apa wujud kamu?
Macan ya? Macan katanya tadi gini ya. Gini-gini macan ya? Kamu tidak bisa bicara ya? Wah, kayak tadi sorry. Coba tanya terus tanya. Berarti di sini banyak jin kayak gitu. Kamu sendirian atau dengan siapa? Banyak. Sendirian ya? Banyak. Ada teman. Oh, ada teman. Banyak teman kamu? Banyak. Kamu suka goda-goda di sini ya? Saya tidak. Tidak ya? Sebagian. Ada yang suka. Mengganggu. Oh, wujud kamu apa? Harimau atau kucing ya? Harimau. Oh, ya. Tok tanya apa aja. Sebagai apa kamu? Barangkali dia punya kedudukan. Apakah kamu sebagai ketua di sini? Tidak. Tidak ya? Sebagai apa kamu di sini? Sebagai apa di sini ya? Apa? Ya. Mana teman kamu yang lain? Tenang. Kenapa kamu menyerang saya? Kenapa nyerang saya? Saya tanya. Saya tanya, kenapa nyerang? Untuk apa datang sini? Ya? Nah, saya nggak ganggu, saya hanya tanya. Saya hanya tanya. Kenapa kamu serang, Kamu menyerang ya? Harimau ya? Kamu sebagai apa? Kamu sebagai apa? Harimau atau apa? Bicara. Panggil teman kamu. Iya, panggil teman kamu semua ke sini. Untuk apa? Saya pengen tahu. Ngobrol. Saya pengen tahu. Maksud apa? Ya, Ngobrol aja. ngobrol aja, pengen ngobrol. Ah, siap. Tenang aja, relax. Udah jongkok aja lagi. Relax aja, tenang. Kamu Siap. jangan menyerang ya. Kamu yang ganggu saya siapa? Teman kamu ya? Bukan. Yang lain. Yang lain. Oh, berarti kamu tidak suka ganggu? Coba panggil yang kemarin ganggu saya. Tidak diganggu. Saya tidak mengganggu. Panggil. Yang lain panggil sini semua. Yang lain panggil semua, yang lain. Saya ini tanya kan ya, ada yang ganggu saya di sana. Kayak harimau juga. Mungkin bangsa kamu ya. Ada yang ganggu, ada yang pukul-pukul itu sana. Ada yang meraung benteng. juga. Coba panggil. Ayo cepat panggil. Suruh ke sini. Suruh ke sini dia. Kita suruh sini. mau ngobrol. Kenapa? Biar saya ingin ngobrol ya. Bisa. Coba panggil. Yaudah tanya yang itu. Tanya. Sok tanya aja. Assalamualaikum. 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 Nggak bisa berarti dia. Gak bisa ngomong ya? Nggak bisa jawab salam. Apa? Ya selamat malam aja. Berarti bukan muslim kalau nggak bisa jawab salam. Gak mungkin ya? Bukan muslim. Iya, kalau muslim pasti bisa jawab salam. Hei, kamu wujud kamu apa? Wujud kamu apa? Wujud kamu apa? Harimau ya? Harimau. Kamu kemarin datang. Kamu yang ganggu saya di sana ya? Iya. Nggak apa-apa. Buat latihan. Kamu harimau ya? Kamu yang ganggu saya di sana? Tadi malam kamu ya yang ganggu ya? Kamu yang ganggu?
Apa Oh, tujuanmu apa? Tujuanmu apa mengganggu saya? Tujuanmu apa? Kamu yang ganggu saya di sana? Hah? Merasa terpanggil katanya. Saya panggil kan? Dihadirkan. Ya? Kamu Jangan dulu. Tenang. Iya, saya manggil kamu. Kenapa kamu ganggu saya di sana? ada tujuan apa? Saya mau tanya. Saya mau tanya kenapa kamu ganggu saya di sana? Kenapa ganggu saya di sana? Kan dia cuman Aku tidak mengganggu. Ya, siapa yang ganggu? Apa kamu? Karena itu wilayahku. Mana ini? menurut kita itu mengganggu karena itu lagi mengadakan cikiran. Menurut kami itu mengganggu. Kehadiran kamu Oh, kehadiran kita itu mengganggu. mengusikku. Enggak, saya enggak musik kamu. Kenapa kamu berniat. ganggu saya, ya? Ayo, Bapak ini nggak berniat. Saya hanya mau tanya. Sopir, diam, saya mau tanya. Kenapa kamu enggak? Dan yang ganggu saya di sana siapa? Yang ganggu siapa? Oh, gitu. Iya. Kenapa diganggu? Berarti yang marah-marah itu ya? Mengganggu Saya. karena kehadiran. Oh, berarti nggak sendiri, dia mengganggunya bersama temannya. Oh, Berkomplot. berarti banyak di sana yang ganggu saya. Kenapa diganggu? Mengganggunya kenapa? Dia merasa terusik. Oh, Merasa terganggu. dengan doa-doa yang dirusik dengan doa-doa yang dibacakan. Iya, tapi itu kan tempat Itu kan latihan. tempat manusia juga, bukan tempat kamu. Jangan duduk, jangan tidak usah gitu. Ayo duduk. Ah, siap. Mau nyerang? Kamu apa? Jangan nyerang ya. Duduk. Saya mau tanya, kenapa mengganggu? Apa tujuan kamu? Saya ingin tanya. Masuk ke wilayah. Saya ingin bertanya. Saya belajar. Izinku. Saya berdoa di situ, gitu, belajar. Saya belajar di sana. Bukan berniat mengganggu kalian, bukan. Aku bukan melihat mengganggu, bukan. Saya mau tanya, siapa yang mengganggu saya? Siapa yang mengganggu saya? Jadi nggak ada niat mengganggu kalian. Ini lagi Dia ya. lagi belajar di situ, lagi berdoa di situ. Oh, itu banyak teman kamu di situ ya? Itu bukan temanku. Oh, bukan teman. Ya sudah kalau bukan teman ya. Tapi jangan ganggu-ganggu sama orang lain ya. Aku hanya menjaga. Oh, dia menjaga. Berarti yang ngerong di sana bukan kamu ya, teman kamu ya. Tapi kalian punya keberanian ya datang. Tapi kamu datang ke sini berani ya kamu? Kemarin tiba-tiba mengganggu, punya keberanian berarti. Kamu berarti punya keberanian tiba-tiba mengganggu ya? Sudah duduk jangan menyerang ya. Sudah. Napas mas, siap, napas aja siap. Kamu mau menyerang ya? Wujud kamu harimau ya? Nah, tenang aja, nah, siap. Napas. Ditiupkan, napasnya ditiupkan. Jangan ragu mas. Kamu jangan kemana-mana. Kenapa kamu menyerang saya? Kenapa menyerang saya? Oh ini ganti mas. Ini ganti, bukan yang tadi. Kamu ganti apa wujud kamu? Dan nggak apa-apa, kasih pelajaran aja. Kamu berani? Kamu berani ya? Ya. Nih yang ini mas, yang ini nih. Ayo. Kamu
Kamu jangan ganggu orang kalau ada orang ke situ. Kamu jangan ganggu orang ya. Kamu jangan ganggu orang, kalau ada orang di sini jangan ganggu. Jangan ganggu. Sudah jangan ganggu. Aku sudah lama. Nah, iya, tapi kan bukan tugas kamu untuk ganggu. Kamu diam kamu. Dan kamu. Nah, siap. Jangan ganggu, ayo. Apa? Terus mau apa kamu? Terus kamu mau apa? Gitu, nggak apa-apa. Tujuan kamu apa di sini ya? Terus kamu mau apa? Kamu apa? Kamu tadi Itu wilayah manusia juga. ini wilayah manusia ya. Wilayah manusia jangan diikut ya. Dari sini ya. Usir. Usir, Mas. Lepas Masnya, jangan ragu. Lepas. Ditiup, Mas. Gitu. Nih yang ini nih, yang mau siap. Sok, siap. Tarik. Yang kenceng, Allah gitu, lepas. Jangan ada ragu ya. Allah gitu, nggak apa-apa. Jangan ada ragu. Apa tujuan kamu di sini? Saya hanya tanya, kenapa kamu menyerang? Kenapa menyerang? Seharusnya aku yang bertanya. Apa tujuan kamu datang ke sini? Tanya ingin berbincang-bincang. Untuk apa? Pengen tahu saja di sini. Kamu lawan ya? Aku yang bertanya. Saya tanya, saya di sana. Untuk apa? Saya diganggu di sana ya. Saya sedang meditasi. Tidak ada yang mengganggu. Di sana saya tanya siapa. Kehadiranmu mengusikku. Oh, gitu. Ya sudah, kalau musik minta maaf ya. Kamu bukan wilayah sini. Ya, Kamu kok tahu kalau saya bukan wilayah sini? Terus mau apa kamu? Kalau bukan wilayah sini, kamu mau apa? Kamu apa? Mau apa ya? Kamu Ya? belum berkenalan. Gak usah kenal ya. Gak usah kenal, gak usah ada apa-apa ya. Gak usah kenal. Berarti Apa? kamu Ya? bukan wilayah. Nah, iya, saya mau tanya siapa yang ngebantu saya. Dia hanya datang. Berarti teman kamu banyak di sana ya? Banyak ya? Banyak atau sedikit? Banyak. Tapi saya tidak ganggu, saya hanya tanya kok. Siapa yang ganggu saya? Aku tahu. Lah iya, tapi jangan marah ya. Jangan marah ya. Kamu jangan marah ya. Nah, ya sudah, kalau gitu nggak usah marah. Nah itu. Capek banget kan. Jadi kemarin kamu tuh yang datang ke sana ngegodain si Mas itu. Itu kemarin si Mas itu sedang meditasi di situ. Jadi bukan niat mau mengganggu kamu, bukan. Bukan niat mau mengganggu kamu, tapi meditasi di situ. Tapi dia mengundang. Bukan mengundang sebetulnya, tapi sedang berlatih mengolah rasa gitu, sedang berlatih mengolah rasa, mengolah batin. Jadi ya pasti ada sinyal ke kalian ya. Ya udah, jangan aku merasa terusik. Merasa terusik. Ya udah, tadi kan sudah minta maaf. Tadi sudah minta maaf. Terus kamu kembali ke situ, tapi kalau ada orang seperti itu ya jangan ganggu gitu juga. Ini wilayahku. Oh, ya Aku hanya menjaga. Ya udah, nggak apa-apa sih. Ya. Cuman mau ngobrol aja, bukan niat yang lain, nggak ada niat yang lain. Terus Aku tidak ingin kemarin wilayahku dikotori. Iya, kemarin juga. Dirusak. Kemarin juga nggak niat yang lain, cuman latihan meditasi aja. Bukan niat mengganggu kalian, cuman mungkin karena beda ilmu jadi merasa terganggu karena beda ilmu gitu.
Ilmu yang dijalankan si Mas beda dengan ilmu kamu, jadi ada reaksi ke kalian, jadi maaf ya. Gitu. Ya udah kamu pulang lagi. Seharusnya dia bisa merasakan Merasakan apa? kehadiranku. Ya kan dia udah tahu, si Sudah Mas tahu. merasakan mendengar kamu datang. Bahkan ada yang lempar, ada yang Menyapaku. Oh gitu. Bagaimana cara menyapa kamu? Bagaimana cara menyapa? Ayo coba. Bagaimana? Oh gitu ya. Itu cara menyapa kamu ya? Sampurasun. Oh ya lupa kalian. Lupa ya. Buru-buru gitu. Besok-besok saya menyapa seperti itu ya. Oke, saya minta maaf kalau gitu ya. Tidak apa-apa ya. Ya udah kamu pulang lagi, makasih. Sudah kalau gitu kamu pulang ya. Cuma Besok-besok ingin tahu kalau aja. sini saya itu sampurasun gitu ya. Ya sudah pulang gitu, keluar sendiri. Udah pulang. Ingat itu. Ya, ingat. Ya jangan marah ya. Bilang sama teman-teman jangan marah ya. Ya sudah. Sudah pergi kalau gitu pergi. Ya. Bisa keluarin. Ya. Aku Dikeluarin. Keluar. Baca itu terus tempatku. sampai keluar. Baca. Yang itu yang keluarin, nggak bakal keluar kalau nggak dikeluarin, Mas. Untuk apa? 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 Kamu mau mengusirku? Kamu usir, kamu ya pergi, ini tubuh saudara kita kami. usir kamu ya. Ini badan saudara kami, kamu dipindahkan Oh, dari iya, sini. Ya. Dipegang. Dari Kamu pundak jangan dari sini. mengusirku, karena ini wilayahku. Pegang pundaknya aja, Mas. Didorong dari punggung pundak. Kayak saya suka di ini tuh, begini. Dipaksa aja. Aku bisa pergi sendiri. Terus Mas, belum. Konsentrasinya kurang. Yang serius sih Mas, kurang serius. Agak takut ya. Hah? Iya, jangan takut, makanya kalau takut malah nggak ada, malah relax slow aja. Ini ya, tidak kuat saja. Oh gitu. Ya udah. Kamu pergi ya. Pulang ya. Ya, aku mau pulang. Kamu mau pulang. Ya udah. Kalau mau pulang ya keluar dari sini, jangan bawa tubuh ini maksudnya. Udah pulang ya. Kamu tadi saya ya. Kamu kenal sama ini dari kemarin. Iya, gara-gara kemarin jadi kenal dia. Oh, kamu. Iya. Kamu kenal? Kenal apa enggak? Kenapa kamu suka sama orang Apa ini? kamu suka sama saya? Tapi dia kemarin bukan mengganggu. Bukan mengganggu ya? Bukan, cuman Ya, menunjukkan. aku tahu maksud dan tujuan kamu. Apa tujuan saya? Jadi dia tuh hanya memperlihatkan eksistensi aja. Gitu. Kamu tahu tujuan saya? Apa? Kamu, hati kamu. Apa maksudnya? Jangan takut. Saya tidak takut. Jangan takut katanya. Hmm? Jangan takut. Hati kamu. Diam di situ. Ayo diam ya. Diam ya. Diam. Duduk si Masnya. Terus bagaimana? Jangan ragu. Enggak ragu. Tidak usah takut. Saya tidak takut. Kemarin aja nggak pergi, berarti nggak takut. Kamu berarti nandang ya? Atau pergi? Si Mas kemarin kan nggak pergi, berarti nggak takut. Kalau takut dia pasti lari pas ada suara kamu kemarin ya. Kan nggak lari berarti nggak takut. Akan apa lagi? Hmm? Akan menyerang. Enggak. Pergi sudah, pergi sana ya.
Coba dorong, dorong. Ditempelin dulu. Tempelin dulu. Sok langsung tempel. Lagi, masih ada dikit lagi. Terus, dikit lagi, dikit lagi. Tadi dikit lagi, Mas. Terus. Konsentrasi, tenang, si Masnya tenang. Kayak tadi tuh, keluarkan. Kayak sama kayak ngeluarin sama kayak narik. Tadi narik kan ngebayangin narik datang. Kalau ngeluarin ngebayangin tidak keluar gitu. Konsentrasinya. Visualisasi itu. Kemana kamu, kemana? Diam. Sok. Dari sini, dari ubun-ubun ya ininya ya. Dibayangin aja kontrol. Lagi Mas, lagi terus. Langsung Mas. Sabet lagi, itu dikit lagi. Dikit lagi. Lagi Mas, terus. Set. Gitu. Lepas. Dan terus. Tiup. Tiup. Terus. Sudah kan? Dah. Dah, duduk dulu istirahat. Capek ya Mas? Ya. Nah, jadi ternyata makhluk yang ada air nggak? Si Mas tuh kasih air minum? Enggak bawa air. Oh, nggak bawa air. Ya udah, ntar. Jadi apa tuh namanya tuh? Ternyata makhluk itu tuh mau menyapa si Mas. Itu karena si Mas lagi ritual, mau menyapa si Mas. Jadi dengan cara menunjukkan suara, dan suara-suaranya itu bukan hanya mengaum ya. Ada suara kayak bluk gitu juga, ada dem gitu. Ke genteng juga, kayak genteng itu kayak ada batu jatuh gitu. Nah, itu karena karena apa? Dia ingin menunjukkan eksistensi mereka. Jadi bukan untuk mengganggu ya. Gitu. Dipijit aja belakang. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nanti kita lanjut lagi ya. Semoga si Mas bisa berhasil mempelajarinya sampai selesai ya. Amin. Doakan untuk semuanya ya, biar bisa bermanfaat di daerahnya di Jawa Tengah nanti. Amin. Apa ya? Itu aja. Makasih banyak untuk semua yang sudah membantu untuk pembangunan juga, membantu untuk selalu mendoakan juga, membantu untuk share ya. Untuk semuanya yang membantu dengan cara apapun, terima kasih banyak. Semoga dimudahkan dalam segala urusannya, semoga dipermudah dalam segala sesuatu yang sedang dikerjakan. Amin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.